Umur boleh tua, tapi kualitas kamera masih bolehlah diadu. Harganya juga sudah makin murah di kondisi bekas. Banyak yang ngejual mulai harga 600 ribuan untuk varian terendah 3/32 GB. Yaps, ini adalah Redmi Note 5. Kira-kira bagaimana nasib HP ini setelah 5 tahun hadir di Indonesia? So guys, gue Karsa dan ini adalah konten Redmi Note 5 di tahun 2023. Ngomongin HP yang statusnya udah lama memang sedikit kurang relevan di tahun sekarang. Apalagi ngomongin HP yang umurnya sudah menginjak 5 tahun. Ya, 5 tahun bukanlah waktu yang singkat, apalagi kita sudah menjalaninya bersama. Berbagai cerita suka dan duka menyatu dalam cerita indah. Yang kini hanya tinggal kenangan, yaitu pahit banget sih. Ngomongin HP yang sudah rilis 1-2 tahun belakangan ini masih oke lah. Atau nggak ngomongin HP iPhone lawas yang masih menarik lah. Walaupun kadang umurnya juga sudah 10 tahun, kayak iPhone 5s contohnya, yang pernah saya bahas dan yang nonton juga masih lumayan banyak. By the way, thanks ya yang udah pada nonton video itu. Tapi serius deh, saya tertarik bahas HP ini karena memang masih ada yang menarik yang bisa saya ceritakan di sini, yaitu kualitas kameranya yang dirasa masih bagus. Jujur ya, walaupun ini adalah HP kondisi bekas yang saya nggak tahu lah udah berapa lama dipakai manusia sebelumnya. Tapi ini kondisinya masih cukup paten, untuk LCD-nya juga masih original, namun spray part-nya yang ada di dalam nih nggak tahu lah, wallahu a'lam. Dari beberapa sampel foto yang saya ambil menggunakan HP ini, hasilnya masih memuaskan. Bahkan HP ini untuk kamera lebih mantap lah daripada HP entry level Xiaomi yang keluar 1-2 tahun belakangan ini. Seperti Redmi 9A, Redmi 9, bahkan Redmi 10A. Harga HP itu memang masih berada tinggi di pasarannya untuk kondisi second. Namun jika disuruh memilih, ya jelas saya akan lebih memilih HP ini daripada beberapa HP yang sudah saya sebutkan di atas. Coba deh kalian lihat hasil jepretan pakai HP ini. Saya sih lihatnya masih bagus ya, apalagi kalau kondisi cukup cahaya. Ini masih lumayan banget. Memang saat awal rilis HP ini masuk kelas HP menengah, tapi sampai sekarang ini masih lumayan mumpuni sih. Untuk perekaman videonya memang belum support sampai 4K, namun dia sudah maksimal di 1080p 60 fps. Sayang di 60 fps belum ada OIS, nggak aktif. OIS-nya sih ada, cuman nggak aktif kalau di 60 fps. Jadi hanya bisa stabil di 30 fps aja. Ya itu udah lumayan ya kan. Oke, jadi di resolusi 1080p di 60 fps. Emang agak stabil sih di sini. Untuk audio juga ini tanpa diedit. Ya, teman-teman bisa langsung nilai sendiri hasilnya gimana. Oke. Di 60 fps. Dia belum bisa support sampai 4K, cuman ini udah cukup lah. Oke. Yo, jadi ini adalah hasil kamera belakang dari Redmi Note 5. Kita coba di resolusi 1080p 30 fps. Kita coba jalan ke depan. Ya, di sini hasilnya goyang ya. Untuk warna juga ya biasa aja. Oke, kira-kira gimana hasilnya?
Kalau untuk speknya gimana bang? Masih oke nggak? Bisa aku bilang sih Snapdragon 636 di HP ini masih kuat ngangkat game-game ringan seharian. Seperti game Free Fire ya, masih jalan ya walaupun udah nggak begitu enak banget. Sekedar jalan ya jalan lah. Mobile Legends juga masih oke lah dan dapat settingannya di settingan tinggi. Walaupun kadang ini juga saya temukan frame drop yang lumayan parah sih dan itu cukup mengganggu permainan. Kadang juga tergantung jaringan sih. Kalau jaringannya lelet ya nggak stabil. Untuk keperluan sosmed ringan masih lancar jaya, scrolling TikTok, Instagram, nonton YouTube masih oke banget. Layar HP ini juga nggak terlalu besar ya, yaitu 5,99 inci dan panelnya IPS. Dan resolusinya sudah Full HD+. Ini sih yang aku demen. Resolusi layar yang sudah Full HD+, di kebanyakan HP entry level sekarang kan yang 1,5 juta ke atas itu masih beresolusi SD+. Nah ini udah mantap lah. Soalnya memang agak sakit sih mata kita kalau pandangin HP yang layarnya tuh masih SD+. Apalagi layar yang berukuran 6,5 inci ke atas, itu tampilannya agak pucat sih. Untuk nonton YouTube HP ini masih oke juga, setengah paten lah, walaupun bukan sudah yang terbaik. Tapi mengingat harga HP ini dengan kondisi bekas sudah terjun bebas, rasanya ini masih cukup worth it. Di e-commerce seperti Shopee banyak ya seller yang jual HP ini dengan kondisi baru katanya. Yang kemungkinan sih HP itu unit non resmi ataupun barang refurbish. Yang harganya bervariasi mulai 1.080.000 sampai 1.250.000, tergantung varian RAM dan internalnya. Memang untuk HP refurbish atau rekondisi itu saya nggak rekomendasikan sih, karena takutnya nggak bakal panjang umurnya. Soalnya beli HP kayak gitu tuh bisa dibilang hoki-hokian lah. Kadang dapat yang bagus tuh beruntung, kadang dapat yang cacat parah tuh nangisnya juga minta ampun. Apalagi Anda yang sudah capek ngumpulin duit untuk beli HP itu kan nyesek rasanya, itu dalam banget sih. Belum lagi sellernya nggak mau tanggung jawab nanti dan lepas tangan begitu saja. Itu gimana ya rasanya tuh. Tapi bagi Anda yang sudah tahu resiko beli HP refurbish itu semua dan tetap ngeyel pengen coba, nanti link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi. Oke, mari kita lanjut. Untuk kualitas audionya ini juga masih lumayan oke sih. Ya, lebih mantep lah daripada HP entry level Xiaomi yang sekarang yang berada di harga sejutaan. Palingan minusnya di HP ini adalah baterainya yang dirasa sudah nggak seawet dulu. Lah iya, ibarat punya bini tuh setelah puluhan tahun menikah, kita nggak akan mendapati dirinya secantik dulu lagi. Tapi lihatlah bagaimana dirinya memberimu cinta dan kenyamanan. Sama dengan hal ini, walaupun seharian udah ngos-ngosan dipakai, tapi secara fungsi dan kenyamanan HP ini masih oke banget. Kondisi baterai 100% di pagi hari, dipakai seharian sosmed ringan, scrolling TikTok, buka Instagram, dan nonton YouTube, HP ini masih bisa bertahan sampai siang hari. Jujur sehari bisa sampai 2 kali ngecas sih ya, walaupun itu pemakaian ringan ya, bukan yang berat seperti dihajar main game seharian. Itu kayaknya 5 kali ngecas lah kalau udah kayak gitu. Minus lain di HP ini adalah slot penyimpanannya yang masih hybrid, jenisnya kudu pilih, mau dual SIM tanpa micro SD atau single SIM plus micro SD. Intinya adalah yang dikorbankan, apalagi kalau Anda yang punya internal 32GB. Itu kayaknya wajib lah pakai micro SD, sebab internal 32 itu udah nggak muat banyak lah. Oh ya, untuk varian yang sedang saya pegang ini adalah varian terendah 3/32GB dan untuk Android versinya sendiri sudah berada di Android 9 dengan kustomisasi MIUI 11. Untuk security, HP ini juga masih punya fingerprint yang sifatnya tradisional di bagian belakang, yang kecepatannya ya udah cukup lah, nggak sampai lah bikin kita emosi. Selain itu juga ada face unlock yang cukup responsif juga lah. Lalu bagaimana kesimpulan Redmi Note 5 jika dibeli di tahun 2023? Jujur sih aku bisa rekomendasikan HP ini jika teman-teman bisa dapat di harga murah. Varian 3/32GB 600 sampai 700 ribu rasanya masih worth it banget. Asalkan LCD-nya masih original dan kameranya masih jernih. Dan 750 ribu sampai 850 ribu varian 4 plus 64GB. Itu juga masih harga yang menarik menurutku. Dengan catatan keras, HP-nya tidak berkendala dan fungsinya masih normal semua. Tapi ya biasanya kalau memang harganya yang di atas pasaran yang saya bilang tadi, juga masih cukup worth it lah. Jika kondisinya memang masih mulus, intinya tergantung kondisi lah. Harga yang saya bilang itu adalah harga yang menurut saya masih layak. Jika ada perbedaan atau pendapat, boleh diskusikan di kolom komentar. Kesimpulan lain, jika di-compare dengan HP lain dengan harga bekas yang nyaris sama, misal iPhone 6s, yang secara garis besar memang adalah HP dengan kualitas kamera iPhone itu lebih stabil sih dari Android. Ya memang iya sih. Apalagi bikin Instastory itu lebih stabil ya.
Saya lebih memilih Redmi Note 5 ini aja sih, kalau hanya untuk kebutuhan foto dan video dan game-game ringan. Rasanya emang nggak bisa sih saya kompromi dengan baterai iPhone 6s yang sehari bisa ngecas 4-5 kali. Itu gimana menurut kalian? Terus ada yang bilang gini, Bang, kenapa sih lu bandingin dengan HP yang rilis tahun 2015? Nggak fair dong kalau gitu. Ya karena memang saya di sini coba berikan pilihan bagi Anda yang mungkin lagi nyari HP low budget, kondisi bekas dan bingung mau milih yang mana. Nah, barangkali ini berguna. Secara pasaran memang iPhone 6s juga mulai 900 ribuan sampai 1 jutaan. Di varian terendah 16 GB. Jadi itu cukup menarik sih kalau untuk harganya. Secara spek sih Redmi Note 5 lah ya. Kesimpulan paling serius dari Redmi Note 5 ini adalah kameranya masih oke. Dah, itu aja. Sekian bahasan Redmi Note 5 kali ini dari KP Gadget. Like jika Anda suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you.